Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemuaian zat, mata pelajaran fisika untuk kelas 11 semester 1. Materi pokok yang akan kita bahas adalah suhu dan kalor. Untuk submaterinya, pemuaian zat ini terdiri dari pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan juga pemuaian zat gas. Pemuaian zat yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama itu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan juga pemuaian zat gas. Kita akan bahas definisi dari pemuaian itu sendiri. Jadi pemuaian adalah suatu peningkatan volume suatu zat akibat peningkatan suhu. Jadi pada umumnya semua zat akan memuai jika kita panaskan. Namun pemuaian pada zat padat, cair, dan gas itu menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pemuaian itu juga dapat diibaratkan seperti sekelompok orang yang berdiri dalam keadaan yang tenang. Terus dalam keadaan ini mereka dapat berdiri berdekatan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Namun jika orang-orang tersebut mulai bergerak, mereka akan membutuhkan ruang yang lebih luas. Hal ini mirip dengan yang terjadi pada zat saat dipanaskan. Ketika zat itu dipanaskan, partikel-partikel pembentuknya bergerak lebih cepat dan membutuhkan ruang yang lebih besar. Dengan demikian, ruang yang ditempati oleh partikel-partikel zat bergantung pada suhu zat tersebut. Oke, kita langsung saja ke topik utama kita, yaitu pemuaian zat padat. Coba kita bayangkan, apabila sebuah benda padat kita panaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Artinya, muai panjang, luas, dan volume benda juga ikut bertambah, sehingga pemuaian pada zat padat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Muai panjang. Jadi pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda. Besar kenaikan suhu dan tergantung dari jenis benda tersebut. Besarnya panjang zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter disebut sebagai koefisien muai panjang. Untuk rumus pemuaian panjang itu bisa kita lihat sendiri, yaitu delta X sama dengan LO dikali alfa dikali delta T, yang mana LO itu merupakan panjang mula-mula, alfa merupakan konstanta pemuaian, dan delta T merupakan selisih suhu. Untuk berikutnya, rumus mencari panjang setelah dipanaskan, kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah L sama dengan L0 ditambah delta X, atau L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Untuk contoh soal bisa kita lihat, misalkan kita punya sebuah logam yang mulanya memiliki panjang 20 cm, kemudian menerima kalor dan suhunya naik sebesar 40 derajat. Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,001, maka berapa panjang logam tersebut setelah suhunya naik? Oke, untuk pembahasannya bisa kita lihat rumus yang di atas, yang mana L itu sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. L0 kita bisa ganti yang 20 cm diubah menjadi meter menjadi 0,2 dikali 1 ditambah, tadi kita sudah tahu koefisien muai panjang yaitu 0,001, dan untuk selisih suhunya itu sebesar 40 derajat. Oke, setelah kita hitung didapatkan hasil sebesar 0,208 meter. Oke, untuk berikutnya kita akan bahas tentang muai luas. Jika yang dipanaskan adalah suatu lempeng atau plat tipis, maka plat tersebut akan mengalami pemuaian pada panjang dan lebarnya. Dengan demikian, lempeng akan mengalami pemuaian luas atau pemuaian bidang. Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat seluas 1 meter persegi disebut koefisien muai luas. Oke, untuk rumus muai luas ya bisa kita lihat, yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Atau A sama dengan A0 ditambah delta A. Atau A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Untuk keterangannya, A0 itu sendiri merupakan luas sebelum dipanaskan. Untuk A-nya itu adalah luas setelah dipanaskan. Yang delta A-nya itu adalah penambahan luas, dan beta merupakan koefisien muai luas. Delta T merupakan selisih suhu atau kenaikan suhu.
2. Pemuaian zat cair. Zat cair merupakan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Karena itulah, zat cair tidak mengalami muai panjang dan hanya mengalami muai volume. Rumus pemuaian zat cair adalah delta V sama dengan V0 B delta T. Secara matematis, rumus pemuaian zat cair dengan rumus pemuaian volume pada pemuaian zat padat. Besarnya pemuaian zat cair ditentukan dari koefisien muai volumenya. Dengan B adalah koefisien muai volume zat cair. Nilai B ini berbeda dengan gamma atau koefisien muai volume pada zat padat. Delta V merupakan penambahan volume yang serta delta T merupakan selisih suhunya. Berikut merupakan contoh soal pemuaian zat cair. Sebuah panci berisi air penuh dengan volume 4 liter. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang akan tumpah tersebut? Dengan koefisien muai air 0,004 per derajat Celcius. Pembahasannya, volume air yang tumpah sama dengan penambahan volume air akibat pemanasan. Sehingga kita masukkan rumus delta V sama dengan V0 BT. Delta V sama dengan 4 liter dikali 0,004 dikali 80. Sehingga delta V sama dengan 1,28 liter. Jadi, volume air yang akan tumpah dari panci tersebut adalah 1,28 liter. Baik, pada slide ini kita akan masuk dalam bagian dari pemuaian zat yang ketiga, yaitu pemuaian gas. Oke, untuk pemuaian gas atau muai gas, kita bisa lihat pada layar 3 kalimat kunci dari pemuaian gas. Oke, bisa kita lihat yang pertama, apabila dipanaskan, gas akan mengalami muai volume dan muai tekanan. Contoh sederhananya dari muai volume adalah jika Anda memanaskan gas dalam balon, balon akan mengembang karena volume gas bertambah akibat suhu yang naik. Oke. Lalu muai volume sendiri sudah dibahas pada slide sebelumnya. Tapi berikutnya untuk muai tekanan. Misalnya dalam kondisi gas yang dipanaskan dalam wadah dengan volume yang tetap, misalnya pada tabung tertutup. Nah, ketika suhu gas meningkat, energi kinetik partikel gas juga meningkat. Karena partikel tidak dapat mengubah volume, mereka akan bertabrakan lebih sering dengan kekuatan yang lebih besar pada dinding wadah. Akibatnya, tekanan gas di dalam akan meningkat. Nah, hukum yang menjelaskan ini adalah hukum Gay-Lussac yang nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Lalu, yang kedua adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas adalah dilatometer. Dan yang terakhir adalah angka muai gas untuk semua jenis gas besarnya sama, yaitu Y gas, yang dalam hal ini adalah angka muai gas, adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar volume gas berubah akibat perubahan suhu pada tekanan tetap. Nah, dari penjelasan ini kita tahu bahwa setiap gas memiliki muai yang berbeda-beda. Lalu untuk F Celsius ini adalah sekitar 1/273 Celsius. Oke, yang nanti akan bisa dilihat di slide berikutnya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Bisa kita lihat pada slide ini di layar ada persamaan dari pemuaian gas. Untuk menghitung perubahan volume terhadap perubahan suhu pada tekanan tetap dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Yang pertama adalah Ft sama dengan F0 di dalam kurung 1 ditambah koefisien muai gas dikali kenaikan suhu dari 0 menjadi sampai T derajat Celcius. Atau yang dalam hal ini
angka dari muai gas bisa kita ganti jadi 1/273. Yang dimana dilihat pada di sampingnya, yaitu Ft sama dengan F0 dikali dalam kurung 1 ditambah 1/273 kali T. Yang dalam hal ini T adalah besar dari kenaikan suhunya. Seperti itu. Oke. Karena tadi kita sudah membahas mengenai persamaannya, sekarang kita akan terapkan pada contoh soal. Oke, bisa kita akan mulai. Sebuah gas memiliki volume awal yaitu 2 liter pada suhu 0 derajat Celcius. Jika gas dipanaskan hingga suhu 30 derajat Celcius, berapakah volume gas tersebut? Kita akan jawab dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu volume akhir sama dengan volume awal dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah angka muai ditambah kenaikan suhunya. Kita akan substitusi, didapat bahwa nilai dari volume akhir sama dengan 2 dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,10989. Yang didapat hasil akhirnya yaitu 2,21978 liter. Berikutnya, karena tadi sudah dibahas dari segi muai volumenya, sekarang kita akan pahami dari sisi perubahan tekanan. Oke, kita lihat bahwa di depan kita ada satu persamaan, yaitu PT atau tekanan pada suhu T atau pada kondisi akhir sama dengan P0 tekanan pada suhu awal dikalikan dengan 1 ditambah delta T atau perubahan suhunya dikalikan lagi dengan 1/273 yang dalam hal ini adalah angka muai gasnya. Oke. Di sini nilai dari suatu muai tekanan sama seperti persamaan sebelumnya, yaitu muai volume. Yang mana di sini hanya terjadi perubahan persamaannya pada komponen-komponennya saja. Yang sebelumnya muai volume digantikan menjadi Vt dan V0, sedangkan untuk muai tekanan ini ya bisa kita lihat bahwa itu berubah hanya pada tekanan awal dan tekanan akhirnya saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pemuaian zat gas ini itu mengenai muai volume dan muai tekanan, yang dimana ada beberapa hukum-hukum yang berlaku, seperti pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas yang di dalam ruang tertutup yang suhunya juga tetap, maka hasil kali tukaran dan volume gas adalah tetap, yang mana dalam hal ini persamaannya dilambangkan dengan tekanan 1 dikalikan volume 1 sama dengan tekanan 2 dikalikan dengan volume 2. Lalu yang kedua adalah pemuaian gas pada tekanan tetap, yang mana dalam hal ini yaitu isobarik, di mana tadi saya sudah menyinggung hukumnya, yaitu hukum Gay-Lussac, di mana persamaannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu pemuaian gas pada volume tetap yaitu isohorik, yaitu bisa kita lihat bahwa di sini adalah berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Yang dalam hal ini persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keping bimetal. Keping bimetal adalah 2 keping logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda dan disatukan menjadi 1. Jika keping bimetal tersebut dipanaskan, maka keping yang akan membengkok ke arah logam dengan koefisien muai yang lebih kecil. Sebaliknya, jika keping tersebut didinginkan, keping yang akan membengkok ke arah logam dengan koefisien muai yang lebih besar. 2. Termostat. Termostat digunakan untuk mempertahankan suhu suatu ruangan agar tetap stabil. Alat ini terdiri dari sebuah batang bimetal, di mana salah satu ujungnya dijepit dan ujung lainnya bebas. Ujung bebas ini diletakkan pada sebuah jarum yang dapat bergerak maju mundur, dan jarum tersebut berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan kontak listrik antara titik A dan B sesuai dengan perubahan suhu yang ada.
Penggunaan lain. Pemuaian benda yang dipanaskan memiliki banyak aplikasi lain. Contohnya termasuk termometer air raksa, paku kiling, pemasangan ban besi pada roda padat, pemasangan kaca jendela, dan rel kereta api yang harus diberi celah yang cukup untuk mengakomodasi pemuaian akibat perubahan suhu.